Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat hadirin rahimakumullah. Dalam lanjutan ayat perintah tentang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Wahai Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat dan aku kabulkan apabila mereka berdoa kepadaku. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang 3 orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian mereka secara tidak sengaja masuk untuk beristirahat dalam sebuah goa. Kisah ini dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahkan muttafaqun alaih, bahwa ketiga orang tersebut kemudian ketika sedang istirahat di dalam goa, maka secara tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar yang menutupi mulut goa tersebut. Secara otomatis mereka tidak bisa lagi keluar dari goa tersebut karena tertutup batu yang tidak mampu mereka geser. Kemudian semuanya berpikir bahwa mereka tidak akan bisa keluar kecuali berdoa kepada Allah dan memohon pertolongannya dengan menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Orang yang pertama kemudian melakukan doa dan bermohon, "Ya Allah, aku punya orang tua yang sudah sangat lanjut usianya, dan aku tidak pernah memberikan minum susu kepada orang lain sebelum memberikan minum kepada mereka. Suatu ketika aku memerah susu dan mereka menunggu susu tersebut sehingga tertidur. Sampai akhirnya aku selesai memerah dan menunggu mereka bangun untuk meminumnya. Ketika menjelang subuh, kedua orang tuaku bangun dan baru aku memberikan mereka minum susu tersebut sebelum aku memberikan minum kepada yang lain. Apabila itu menjadi baktiku kepada orang tuaku dan memberikan ridhomu kepadaku, maka tolonglah aku, keluarkan aku dari gua ini, ya Allah." Secara tidak disangka, berkat doa tersebut, batu besar yang menutupi gua tadi bergeser sedikit, namun tidak bisa membuat mereka keluar. Kemudian orang kedua berdoa, "Ya Allah, aku punya saudara perempuan sepupu yang sangat cantik dan bahkan aku mencintainya. Suatu ketika ia meminta pertolongan kepadaku karena sangat membutuhkan. Ketika itu ia meminta dan meminjam uang kepadaku untuk keperluan yang sangat ia butuhkan. Dan aku memberikannya dengan satu syarat, bahwa ia mau menemaniku dan melakukan hubungan zina denganku. Sesaat hampir aku melakukan perbuatan dosa tersebut, sepupuku tersebut mengatakan, "Janganlah engkau melepas cincin kecuali dengan cara yang benar." Artinya bahwa ia memberi peringatan, janganlah aku melakukan perzinahan dengan cara yang keji. Mendengar itu, aku langsung bergetar dan meninggalkan sepupuku tersebut dan memberikannya uang tanpa jaminan apapun. Semata-mata itu kulakukan karena takut padamu, ya Allah. Apabila itu menjadi baktiku kepadamu, maka berikanlah aku jalan keluar dari gua yang menutupiku ini. Dan secara tiba-tiba, batu besar yang menutupi mulut gua tersebut bergeser sedikit lagi, namun belum bisa membuat orang-orang tersebut keluar. Sampai akhirnya kemudian orang ketiga berdoa, "Ya Allah, dulu aku punya pekerja yang semuanya aku bayar sesuai dengan upah mereka. Hanya ada satu orang yang belum kubayarkan upahnya karena ia meninggalkan pekerjaannya. Namun upahnya tersebut aku simpan dan kemudian aku manfaatkan untuk membeli dan mengembangkannya. Hingga saat ini upahnya menjadi berlimpah.
berupa domba yang banyak, lembu, bahkan ladang. Suatu ketika pekerja tersebut datang kepadaku dan menanyakan tentang upahnya yang pernah aku tangguhkan. Kemudian aku berkata, itulah semua upah yang telah engkau tinggalkan dulu. Domba, lembu, bahkan ladang merupakan pengembangan dari upahmu yang tertunda. Ambillah semuanya dan jangan sisakan sesuatu pun untukku. Ya Allah, apabila aku melakukannya tersebut karena menghadap ridho-Mu, maka bukalah pintu gua ini untuk kami keluar dan berikanlah keselamatan kepada kami. Dan ketika doa tersebut selesai, secara tiba-tiba batu yang menutup gua tadi bergeser sehingga ketiga orang tersebut bisa keluar. Jamaah rahimakumullah, 3 orang yang menjadikan kita ilustrasi bahwa ketika kita melakukan doa dengan sungguh-sungguh dan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, maka insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya, dan Allah maha mengabulkan doa. Sampai jumpa lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.